Kita masih dalam acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Kita akan masuk segmen kedua atau sesi kedua, yaitu pendalaman visi misi Bapak sekalian. Subtema kita hari ini tentang tata kelola pemerintahan. Berbeda dengan segmen pertama, pada segmen kedua ini para paslon diminta untuk memilih salah satu amplop, nanti sudah disediakan, yang berisi pertanyaan. Dalam waktu 2 menit, paslon diminta untuk memberikan jawabannya. Selanjutnya, paslon lain diberikan kesempatan selama 1 menit untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon tersebut. Baik, untuk kesempatan ini kita ke paslon nomor 2. Siap-siap. Saya akan ambilkan terlebih dahulu amplopnya. Oke, di tangan saya ada 2. Ya, ada 2. Silakan, Bapak mau pilih yang mana, A atau B? Yang baik B ya. Oke, yang B kita letak. Baik, saya buka, saya bacakan. Baik, disimak ya Pak. Salah satu rencana aksi dalam rangka melaksanakan misi paslon nomor urut 2 untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan adalah melakukan pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK 2019 yang dirilis oleh BPS, capaian perilaku anti korupsi di level masyarakat dan aparatur pemerintahan masih jauh dari target, yaitu 3,7 poin, yang sebenarnya targetnya 4 poin. Bagaimana strategi pencegahan korupsi dan pungutan liar yang akan paslon lakukan, terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik? Oke Pak, waktunya 2 menit. Oke. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Upaya yang akan kami lakukan berdua dalam tata kelola pemerintahan untuk mengurangi korupsi. Yang pertama adalah mengurangi tatap muka dalam setiap proses-proses yang berhubungan ke arah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memanfaatkan semua kemampuan teknologi digital agar kedepannya semua proses-proses itu betul-betul melalui katakanlah internet seperti itu, sehingga semua proses itu bisa dilakukan dari rumah, kemudian juga diproses di sistem pelayanan terpadu. Nah nanti juga outputnya diterima kembali di rumah, kira-kira seperti itu. Kemudian mungkin ke depan kita juga harus berpikir bahwa untuk mengurangi itu, mungkin salah satu bentuk transaksi tunai itu harus kita batasi lagi. Kita mungkin juga akan berpikir bagaimana pembayaran tunai kita ganti dalam bentuk e-money. Nah, demikian, silakan tambah, Rudi Ariansa. Prinsip dasar dari transparansi ini adalah pengurangan tatap muka. Jadi ke depan tentu aplikasi dalam proses pengurusan perizinan seluruh hal-hal yang terkait di dalam pemerintahan pesisir selatan ini akan kita tinjau. Tahap utama yang pertama yang akan kita terapkan itu adalah pemerataan akses internet di seluruh negeri, Pak. Karena tadi tagline kita adalah masyarakat bisa melakukan pengurusan izin bahkan dari rumah dan dari dapur pun. Itu tahap pertama yang harus kita buka adalah membukakan akses internet seluruh pelosok negeri pesisir selatan. Harapan ke depan masyarakat itu tidak perlu direpotkan harus datang ke PTSP untuk proses pengurusan, dan begitu pun terkait pembayaran kita lakukan melalui e-money ataupun uang-uang digital lainnya yang akan kita kelola melalui perbankan. Mungkin seperti itu. Baik, waktunya habis. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan tanggapannya kepada jawaban paslon nomor 2. Baik, waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara.
Baik, ringkas saja terkait dengan isu korupsi dan bagaimana tindakan pencegahan dari tindak perilaku korupsi. Saya ingin tahu pandangan paslon nomor 2, bagaimana pendapat saudara soal korupsi yang sudah menjadi suatu hal yang hampir membudaya di kehidupan masyarakat kita. Kemudian coba jelaskan bagaimana upaya konkretnya. Kalau sekedar mengurangi tatap muka, sekarang dengan teknologi pun orang bisa melakukan transfer. Orang tidak perlu bertatap muka untuk melakukan itu. Tolong saudara kaitkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi, apa contohnya yang disebut dengan pencegahan yang sehingga bisa mengurangi upaya suatu pemerintahan atau badan hukum ataupun perusahaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Tentu tahap Baik. pertama yang akan Baik, kita tidak dalam sesi tanya jawab, hanya tanggapan saja. Tanggapan. Baik, saya ingatkan kembali. Jadi para pasangan calon hanya memberikan tanggapan dari komentar dari pasangan calon yang mendapatkan lembar pertanyaan. Jadi bukan sesi tanya jawab. Nanti kita pada sesi 5 akan ada sesi tanya jawab. Baik. Ya, silakan kita ke pasangan calon nomor urut 1. Siapa? Untuk memberikan tanggapannya kepada jawaban paslon nomor 2, waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi untuk tanggapan dari paslon nomor 2, apa-apa yang disampaikan memerlukan korupsi selama ini di Kabupaten Selatan ini sudah saya lakukan semua. Jadi tidak ada lagi semua transaksi dengan elektronik, jadi bisa itu salah satu untuk mencegah korupsi. Jadi tidak ada lagi rendapan. Disitulah pemerintahan yang baik. Selama 4 tahun setengah saya WTP 5 kali murni. Itu tata kelola yang baik, karena saya selalu menyampaikan biasa belum tentu benar. Kalau benar lanjutkan, kalau tidak benar hentikan semua. Disitulah bekerja dengan baik pemerintah itu, kemudian dikasih DPP, jangan saudara macam-macam. Ini uang negara yang harus saudara semua laksanakan untuk kepentingan pembangunan dan rakyat Kabupaten Selatan. Jadi apa-apa yang disampaikan paslon nomor 1, nomor 2 tadi, tentu ini sudah saya lakukan semua di situ semua. Maka di situ terjadilah tata kelola pemerintah yang baik selama kepemimpinan saya di Kabupaten Selatan. Terima kasih. Baik, ada 2 detik lagi. Ya, baik. Waktunya sudah habis. Beri aplaus dulu kepada masing-masing pasangan calon. Terima kasih. Sekarang kita menuju kepada paslon nomor 3 untuk memilih amplop yang telah tersedia ini. Sebentar, Pak. Oke, di tangan saya ada 2 amplop. Ya. Saya ganti. Ada di tangan saya kanan A dan B. Silakan pilih yang mana. B. Baik. B. Baik, perhatikan. Berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi 2019 yang dirilis BPS, sebanyak 30,89% masyarakat menganggap bahwa sikap memberi uang, barang, fasilitas kepada aparat pemerintah dalam mempercepat urusan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, SKTM, dan lain-lainnya sebagai hal yang wajar. Sehubungan dengan itu, dalam misi paslon nomor urut 3 yang diusung, jelaskan bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara profesional oleh aparatur pemerintah daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas, profesional, dan menolak praktik pemberian uang, barang dalam pelaksanaan pelayanan publik? Mulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebenarnya Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 sudah disahkan ketika era pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam pelayanan publik, untuk mengurangi resiko terjadinya suap, terjadinya titipan uang dan lain-lain, itu mesti jelas dasar hukumnya, persyaratannya, akuntabilitasnya, kemudian juga jelas berapa lama waktu dan berapa biayanya harus disebutkan, dituliskan di dinding. Itu berlaku untuk pemerintah, BUMN, BUMD, dan juga pihak swasta.
Tapi persoalannya yang terjadi di tempat kita, memang niat baik itu sudah, saya akui itu. Saya tidak bisa nafikan seluruh pasangan kepala daerah ataupun kepala daerah sebelumnya sudah mempraktekkan itu. Tetapi ada satu persoalan. Persoalannya adalah kebiasaan masyarakat memberi ini kadang-kadang sudah budaya. Ketika kita mengurus izin, kemudian diselesaikan, tidak memberi itu tidak enak. Ini budaya kita yang akan kita diskusikan di lain waktu. Tetapi yang jadi persoalan adalah mental dari aparatur yang melayani. Mereka selalu bilang, Bu, ini berapa biayanya? Terserah mau dikasih berapa. Tapi kalau saya kasih Rp1.000, kelihatan kerut mukanya. Yang benar itu adalah kita tegaskan berapa biayanya, berapa proses lama waktu mengurus, dan kita jamkan kepada aparaturnya tidak menerima bayaran Rp1 pun. Nah, ini yang menjadi persoalan terjadinya titipan uang atau pelicin uang dan segala macamnya. Sebagai salah satu contoh tindakan ini, walaupun kecil nilainya, karena substansi dari korupsi adalah memberikan atau menerima yang bukan hak. Kalau dikatakan misalnya memperkaya satu pihak dengan kebijakan, itu yang mesti kita luruskan dengan beberapa peraturan untuk melengkapi turunan dari Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, waktunya masih tersisa 2 detik lagi. Baik, waktunya selesai. Kita persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan kepada jawaban paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit, Pak. Dimulai, silakan. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan kepada saudara calon paslon 3. Dari yang disampaikan tadi saya belum mendapatkan gambaran yang lebih jelas, terutama terkait dengan mungkin posisi saudara sebagai anggota DPRD periode ini maupun sebagai ketua DPRD pada periode yang lalu, apa yang sudah dilakukan secara kelembagaan mungkin oleh lembaga DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, kemudian apa mungkin kendala-kendala yang dan apa yang sudah diusahakan dengan pemerintah kabupaten, mungkin semacam membuat peraturan daerah terkait ini. Nah, upaya-upaya seperti ini yang mungkin kami gali. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waktunya ada 6 detik. Ada yang ingin ditambahin? Baik, cukup. Ya, waktunya habis. Kita ke paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan kepada jawaban paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda bicara. Ya, terima kasih atas kesempatan. Nah, apa yang disampaikan oleh paslon menurut 03, kalau dalam tataran idealnya memang seperti itu. Tetapi secara realita di lapangan, kita kan juga tidak menemukan hal-hal yang seperti itu. Artinya, ada pembentukan mental juga berpengaruh di sana. Kemudian, menurut saya, kesetaraan juga dan kesempatan keadilan juga harus kita perhitungkan ketika kita harus berkeinginan untuk menghentikan atau mencegah korupsi. Kita lihat di jajaran ASN sendiri, kita tidak menutup mata. Mereka itu beranggapan ada yang berada pada posisi basah, ada yang beranggapan ada dalam posisi kering. Nah, rebutan-rebutan yang seperti ini mendorong beberapa ASN juga untuk ikut berpartisipasi melakukan suap menyuap dalam proses transaksi jabatan. Jadi saya ingin bukti konkret. Baik, waktunya habis, Pak. Baik, terakhir kita akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih amplop yang telah tersedia. Sebentar. Baik. Ya, di tangan saya ada 2 amplop. Yang A ya, berarti di tangan kiri saya. Baik, didengarkan dengan baik-baik, Pak. Salah satu sasaran reformasi birokrasi yang ingin diwujudkan paslon nomor urut 1 adalah peningkatan layanan publik yang ditargetkan berkualifikasi A. Terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, salah satu indikator yang digunakan adalah manajemen perubahan pola pikir
dan budaya kinerja aparatur melalui keterlibatan pimpinan dan upaya sistematis menggerakkan perubahan organisasi. Pertanyaannya, apa strategi dan program konkret yang akan dijalankan untuk menggerakkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur agar layanan masyarakat bisa mencapai kualifikasi A sebagaimana yang ditargetkan? Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda bicara. Ya, terima kasih. Tentu di sini tata kelolaan seperti itu, kami sebagai calon bupati menyampaikan terlalu baik. Yang pertama, kedisiplinan itu yang harus diterapkan. Kemudian aparatur bekerja dengan baik dengan suatu aturan-aturan yang ditetapkan. Kemudian di samping aturan-aturan yang ditetapkan untuk mulai ini, ASN ini diberikan TPP supaya jangan macam-macam kelakuannya, dan kita lihat, kita periksa apa-apa saja yang dilakukan. Di situ terlihat selama 4,5 tahun, saya di situ lihat semua, ya, kelolaan permintaannya, nilai sakitnya B, bahkan akan ditekan A. Pelayanan publik itu nomor 1, kemudian pengawasan kita level 3, bahkan level 4 di Sumatera Barat ini. Nah, ini yang saya lakukan, masalah pelayanan seperti itu ke depannya untuk mengatasi itu. Silakan. Baik, silakan ditambahkan. Baik, dengan beberapa keberhasilan yang sudah dicapai dan sudah menjadi prestasi Pesisir Selatan yang saya kira cukup membanggakan hari ini, maka tentu pada periode kedua nanti kita akan memajukan lagi soal pelayanan publik ini. Insya Allah sudah ada perencanaan untuk pendirian mall pelayanan publik yang ingin memastikan bahwa hak-hak masyarakat bisa lebih ditunaikan dengan baik, dan banyak lagi saya kira program-program, termasuk ada kantor perwakilan yang sebentar lagi akan diresmikan. Nah, ini juga akan mendekatkan rakyat dengan pusat pemerintahan, pusat administrasi. Nah, saya kira beberapa program yang sudah dilaksanakan ini tentu akan membawa dampak nanti, kepercayaan investor akan masuk ke kita Pesisir Selatan dengan Waktunya sudah habis. yang tercapai tersebut. Apa? Saya potong, waktunya sudah habis. Baik. Ya, masih dalam posisi berdiri. Baik. Selanjutnya kepada paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan kepada jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti disampaikan paslon 01 tadi terkait transparansi. Ini erat kaitannya dengan mental dan budaya ASN itu sendiri. Saya sepakat. Tentu dalam penerapan mental dan ASN ini erat kaitannya dengan budaya, Pak. Budaya kita di Minang ini tidak bisa kita main keras-keras saja, Pak. Ada tata krama yang harus kita sampaikan. Karena terus terang bagi kami untuk tegas dan disiplin itu tidak ada prinsip keras, Pak. Kita untuk menyampaikan instruksi untuk melarang A, untuk melarang B itu tidak mesti pakai teriak-teriak. Cukup dengan bahasa santun, sopan, yang penting punishment-nya jelas. Jika Anda lakukan ini akan terima. Jika Anda lakukan ini reward-nya. Jika Anda lakukan ini punishment-nya. Bagi kami terkait cara, ini yang paling penting di dalam penerapan mental dan budaya dari ASN itu sendiri. Karena ini terkait KPI yang akan kita berikan kepada dia nanti di akhir masa periode jabatannya itu sendiri. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan tanggapannya kepada jawaban paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit, ya, dimulai saat Anda bicara. Baik, soal nilai sakit ya, Kabupaten Pesisir Selatan sekarang sudah B ya, B+, kemudian mau menuju A. Target A ini berat. Kalau tadi pasangan paslon nomor 1 menyampaikan dalam waktu dekat kita akan bangun plaza pelayanan. Membangun fisik itu gampang. Insya Allah 6 bulan kalau saya jadi bupati saya selesaikan pembangunan fisiknya. Tetapi mental dan karakternya ini yang disoal. Jadi makanya kita punya solusi. Tadi kan disinggung soal bagaimana pola pikir, merubah pola pikir ASN kita dan pimpinan ASN kita. Makanya menurut saya penting kita ajak, kita dudukkan bersama. Bagaimana penempatan ASN ini sesuai dengan proporsional dan profesionalnya. Tidak berdasarkan persoalan kedekatan daerah. Seperti yang saya sampaikan. Nanti mohon maaf nih Pak,
bupatinya dari Tapan, semua kadisnya dari Tapan, tidak betul. Yang betul itu adalah bagaimana kita menempatkan ASN sesuai dengan kompetisinya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan silakan. Iya, waktunya habis. Beri aplaus dulu kepada ketiga pasangan calon kita. Baik, terima kasih.